Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Kafi dari kelas 9C dan saya akan melakukan presentasi tentang teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Yuk kita bahas. Mulai dari pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Yang pasti tujuan utamanya bukan untuk mempengaruhi pembaca, melainkan untuk memaparkan fakta-fakta agar pembaca memahami urutan kronologis dan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Yuk kita lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya untuk membedakan teks eksplanasi dengan jenis lainnya seperti teks narasi atau deskripsi. Kamu bisa lihat dengan ciri-ciri berikut, yaitu 1. Faktual. Segala hal yang disampaikan di dalam teks didasarkan pada fakta dan data nyata, bukan karangan penulis. Yang kedua, bersifat keilmuan, membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yaitu sains, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Informatif, isinya bertujuan memberikan informasi kepada pembaca tanpa mencoba memiring opini atau mengajak pembaca melakukan sesuatu. Yang keempat, fokus pada umum, itu membahas subjek umum seperti tsunami, pengangguran, dan atau korupsi, bukan subjek manusia secara spesifik ya. Yang kelima, menggunakan kata hubung. Sering menggunakan kata hubung, penanda waktu, atau sebab akibat ya. Yuk kita lanjut ke struktur eksplanasi. Struktur eksplanasi itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pernyataan umum. Bagian ini terletak di awal teks. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang fenomena yang akan dibahas. Isinya ya paling definisi singkat, pengenalan objek, atau latar belakang peristiwa tersebut. Tujuannya memberikan landasan agar pembaca tahu yang sedang dijelaskan. Kedua, penggambaran rangkaian kejadian, itu sebagai deretan penjelas. Ini adalah bagian inti dari teks eksplanasi. Ingat, bagian inti. Di sini penulis menjelaskan secara detail proses terjadinya ya fenomena tersebut. Penjelasan biasanya disusun dalam 2 pola. Yang satu, kronologis, yaitu urutan waktu, menjelaskan tahapan demi tahapan apa yang terjadi pertama, kedua, dan seterusnya. Yang kedua, kausalitas, sebab atau dan akibat, menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi dan apa dampak yang ditimbulkan. Isinya ya paragraf-paragraf yang mendalami proses teknis atau alasan dibalik fenomena tersebut. Yang ketiga, ada ulasan atau interpretasi. Bagian ini merupakan penutup yang terletak di akhir teks. Isinya ya komentar, kesimpulan, atau penilaian penulis mengenai dampak atau konsekuensi dari fenomena yang telah dijelaskan. Sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Namun sangat disarankan untuk memberikan ringkasan yang kuat. Yuk kita lanjut. Contohnya apa aja sih? Yuk saya pilih contohnya. Contohnya ya sistem pencernaan. Nah, pernyataan umumnya, sistem pencernaan merupakan bagian vital dalam tubuh manusia yang bertugas mengelola asupan makanan. Tanpa sistem ini, manusia tidak akan mendapatkan energi atau nutrisi meskipun telah mengkonsumsi makanan sehat, karena nutrisi tersebut belum bisa diserap secara alami oleh sel tubuh.
Lalu masuk ke deretan penjelas. Sistem ini terdiri dari saluran yang dimulai dari mulut, di mana makanan menghancurkan secara mekanik melalui kerongkongan. Makanan menuju ke arah lambung untuk dikelola dengan bantuan asam dan enzim. Perjalanan berlanjut ke usus halus, tempat penyerapan nutrisi inti terjadi, lalu ke usus besar untuk penyerapan air. Seluruh organ ini bekerja secara otomatis dan berurutan untuk memisahkan zat berguna dan zat sisa dari zat sisa. Lalu yang ketiga, interpretasi. Dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan adalah mesin pengelola energi bagi manusia. Mengingat fungsinya yang sangat penting, ya ingat yang sangat penting, yang sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan organ-organ tersebut dengan mengkonsumsi serat dan minum air putih yang cukup agar sistem kerja tubuh tidak terganggu. Segitu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.